Salam, bertemu lagi dengan saya Untung Suseno dari Yayasan Harmoni Kasih, masih dalam Sate Online program kita, dan kita masih di dalam tema tentang Yes We Do. Yang lalu kita sudah membahas tentang cinta yang tidak pernah gagal, bahwa cinta adalah pelumas dan roh dari sebuah relasi suami istri khususnya. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal dan saling dikenal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali lagi kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 untuk mulai membicarakan ini. Di Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berfirman, "Marilah kita dalam bentuk plural menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." Perhatikan, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kita, atau bisa dikatakan Allah memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang plural. Itu artinya apa? Manusia sebagai gambar dan rupa Allah juga punya kemampuan seperti itu, bahwa manusia dirancang sebagai social being. Ia bisa bicara dengan dirinya sendiri dalam rupa self-talk atau ngomong dengan diri sendiri, minta pertimbangan dengan dirinya, dan lain sebagainya. Jadi, apa kaitannya dengan relasi suami istri? Begini, natur manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai gambar Allah dan diciptakan oleh Allah itu telanjang, itu punya beberapa pengertian. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia itu kemudian menyadari bahwa dirinya telanjang, padahal sebelumnya mereka sudah telanjang. Jadi setelah itu manusia itu kemudian menggunakan berbagai macam sarana untuk menutupi, yang disebut di Alkitab sebagai dedaunan. Ya, kalau begitu, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, maka manusia punya kecenderungan untuk menutupi diri, dan ini ada kaitannya dengan relasi suami istri, di mana manusia itu kemudian keduanya sulit sekali untuk mengalami keterbukaan tanpa rasa takut, sekalipun dengan pasangannya. Dan mereka terpaksa harus menutupi diri dengan berbagai macam defense. Kenapa? Karena takut tersakiti. Maka ada yang menyembunyikan perasaannya, ada yang menyembunyikan apa yang diinginkannya, dan lain sebagainya. Dan di sanalah pentingnya komunikasi. Jadi, apa yang mau kita bicarakan mengenai tema kita mengenal dan dikenal, itu sebetulnya bicara tentang komunikasi. Apa peran komunikasi dalam relasi suami istri? Yang pertama, mengembalikan pernikahan pada fungsi awalnya. Jadi, tanpa kita sadari, iblis sudah menjebak para suami istri dan menjadikan fungsi pernikahan itu bagi banyak keluarga atau banyak pasutri hanya tinggal hidup bersama satu rumah. Mereka memang hidup bersama satu rumah, tapi mereka sudah kehilangan kedalaman dalam relasi. Dipenuhi rasa takut, dipenuhi dengan berbagai macam defense. Mereka menyembunyikan diri dan menutupi diri dari pasangannya. Sebab kalau mengatakan yang sebenarnya, mereka kemudian takut terluka atau takut melukai. Nah, saudara, kalau kita terus mempertahankan hal ini dalam jangka panjang, maka ini tidak sehat. Maka apa obatnya? Komunikasi, keterbukaan, sehingga kita bisa mengatakan apa yang saya itu mau, mengatakan apa yang ada di dalam perasaan saya dengan tanpa rasa takut kepada pasangan kita. Komunikasi yang sehat, tandanya sederhana, bahwa tidak ada lagi rasa takut untuk mengatakan sesuatu kepada pasangan saudara. Apakah saudara punya waktu untuk berdua, semacam namanya couple corner, di mana Anda hanya berdua dengan pasangan saudara, lalu kalian membicarakan hal-hal yang ada di dalam hati, rencana-rencana ke depan, perasaan-perasaan, dan lain sebagainya tanpa rasa takut? Nah, mulailah hal-hal itu, sebab ingat, relasi yang sehat ditandai dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ditandai dengan tidak adanya rasa takut untuk mengatakan sesuatu kepada pasangan kita. Yang kedua,
Apa itu fungsi dari komunikasi atau keterbukaan di dalam kaitannya dengan relasi suami istri? Adalah sarana untuk mengenal dan dikenal. Jadi proses keintiman pasangan suami istri itu bermula dari komunikasi. Konflik berkepanjangan pun berawal dan diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi adalah sarana terbaik untuk saling mengenal dan dikenal. Perlu diingat, komunikasi bukan kemampuan mengatakan sesuatu. Komunikasi juga adalah kemampuan untuk mendengar lawan bicara kita berkata sesuatu. Jadi kemampuan mengatakan saja tidak cukup, tetapi juga kemampuan mendengarkan. Ini bagian vital dari komunikasi. Jadi kalau kita itu baca tentang bukunya Polanyi yang judulnya itu Tacit Knowledge, maka di sana Polanyi itu menjelaskan bahwa tacit knowledge itu punya dua dimensi. Yang pertama dimensi teknis, yang kedua itu dimensi kognitif. Ini ada kaitannya dengan relasi suami istri nanti. Dia mengatakan bahwa dalam dimensi kognitif, tacit dimension itu kemudian bicara tentang manusia itu tahu lebih banyak dari yang dikatakannya. Artinya apa? Ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita yang kita tahu, saya tahu, tapi saya tidak berani ngomong, atau tidak mau ngomong, atau tidak perlu ngomong kepada pasangan saya. Saya berpikir, jika saya katakan, nanti menyakiti atau melukai. Nah, ini bagian dari tacit dimension dalam diri manusia. Bahwa manusia punya dimensi yang tacit, yang kita itu tahu, tapi nggak mau ngomong. Dan itu menjadi penghalang kita untuk saling mengenal dan dikenal. Jadi, pasutri yang sehat terus bertumbuh dalam kemampuannya untuk memahami pasangannya. Menghilangkan atau mengeliminasi yang namanya tacit knowledge tadi. Atau tacit dimension tadi. Ada hal-hal yang saya itu nggak berani ngomong. Dan itu saudara mulai, saya ingin mengenal. Saya ingin dikenal, saya berani mengatakan, supaya keluarga ini berfungsi lagi. Sebab tujuan-tujuan Allah yang besar tidak akan tercapai tanpa komunikasi suami istri yang sehat. Tujuan-tujuan itu akan gagal kalau kita menyembunyikan diri kepada pasangan kita. Jadi, selamat mencoba di rumah. Bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga, kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Salam.